Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yogyakarta merupakan kota budaya, pelajar, pariwisata, dan City of Tolerance. Ada 799 organisasi masyarakat atau ormas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Masih terbatasnya informasi data yang memadai terkait keberadaan dan laporan kegiatan ormas berbadan hukum, ormas ber-SKT, maupun ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak ber-SKT. Belum semua ormas yang memiliki wilayah kerja di daerah istimewa Yogyakarta melakukan registrasi atau pelaporan dan juga menyampaikan data ormas kepada Badan Kesbangpol, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, saya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta bersama ini telah hadir dari teman-teman dari Ormas Organisasi Kemasyarakatan dari MUKI, kemudian dari Yayasan Trisakti Arum Lestari, kemudian dari Forum Jogja Lembuk. Sebentar lagi akan berbincang-bincang. Kemudian sebelumnya ingin kami sampaikan bahwa di saat ini daerah istimewa Yogyakarta seperti juga daerah yang lain dan juga negara yang lain sedang dalam kondisi pandemik COVID-19. Di mana dengan adanya situasi semacam itu, kita harus tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan. Lebih-lebih saat ini di Indonesia telah masuk ada 3 varian virus baru yang konon katanya penyebarannya lebih cepat. Hal ini juga harus menjadi perhatian kita yang semakin serius. Kemudian di samping itu, karena pandemi COVID-19 ini juga perekonomian masyarakat kita juga ikut terpengaruh, di mana pertumbuhan ekonomi juga merosot, kemudian tingkat angka kemiskinan juga naik, kemudian juga mengenai pengangguran juga naik, ketahanan ekonomi menjadi juga berkurang dibanding tahun 2019 kemarin. Selanjutnya bahwa di daerah istimewa Yogyakarta juga merupakan daerah yang di mana masyarakatnya sangat heterogen, berbagai suku bangsa ataupun provinsi yang ada di Indonesia, hampir semua ada yang tinggal menetap dan juga tinggal untuk bekerja dan mencari pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Maka tidak heran apabila di daerah istimewa Yogyakarta juga banyak ormas-ormas yang dilatar belakangi dari asal daerahnya, seperti masyarakat Nias Yogyakarta,
kemudian juga ada Batak Bersatu, ada di daerah istimewa Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya bahwa kita juga perlu tahu, ormas di daerah istimewa Yogyakarta itu tidak sedikit, banyak sekali, bahkan yang memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM itu ada sekitar lebih dari 3.000. Dan itu memiliki wilayah kerja dan juga memiliki struktur organisasi di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin DPP-nya ada di Jakarta atau di daerah lain, tapi mereka memiliki wilayah kerja dan struktur organisasi di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian Badan Kesatuan Bangsa waktu itu sebelum regulasinya itu yang baru ini telah mengeluarkan 799 SKT untuk kabupaten, kota, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga begitu banyaklah ormas di daerah Yogyakarta ini. Maka nanti saya bersama dengan teman-teman ormas di sini, saya minta untuk bisa memberikan gambaran tentang peran apa yang telah dilakukan untuk daerah istimewa Yogyakarta, terutama terkait dengan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya sudah banyak yang dilakukan karena di sini hadir bersama saya pengurus ataupun ketua dari beberapa ormas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Namun demikian, saya beberapa waktu yang lalu sempat melihat aktivitas juga dari ormas yang tergabung dalam Forkom, Forum Koordinasi Ormas, yang melakukan banyak kegiatan terkait dengan COVID-19 ini. Misalnya pembagian sembako, masker, dan lain-lain. Mungkin saya nanti bisa diberikan masukan atau penjelasan terkait dengan itu, terkait dengan adanya Forkom ini, karena Forkom ini juga diamanahkan bahwa ini merupakan pemberdayaan ormas dengan bekerja sama antar ormas. Nanti Pak Jupiter selaku kemarin, karena saya melihat dalam aktivitas itu Pak Jupiter ada, sehingga mungkin bisa menjelaskan. Yang selanjutnya nanti kepada Ibu Wahyu dan Mas Panji, saya juga melihat banyak sekali peran-peran yang telah dilakukan di masyarakat terkait dengan program kerja dan kegiatannya yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi wujud partisipasi dari ormas-ormas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta untuk tergugah, sehingga nanti yang lain juga akan melakukan yang sama atau yang lebih baik terhadap masyarakat kita di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya itu juga harus melihat program atau prioritas pembangunan daerah istimewa Yogyakarta yang tercinta ini. Maka selanjutnya kami tadi mohon penjelasan tentang Forkom dari Pak Jupiter. Monggo Pak. Baik, Jupiter. Ya. Terima kasih Pak Petrus dari Kasub Ormas dari Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta atas waktunya, dan juga rekan kami Ibu Wahyu dan juga dari Mas Panji di FGR. Saya akan menjelaskan dua hal terkait dengan Forkom Ormas yang tadi disampaikan oleh Bapak Petrus, dan juga dari kegiatan internal MUKI sendiri. Saya nama Jupiter Ome dari DPW MUKI Majelis Umat Kristen Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Forkom ini berdiri sejak beberapa bulan lalu, dalam arti bahwa
ini ide adanya Forkom ini berawal dari rencana atau keinginan bersama dari rekan-rekan ormas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta untuk menjadi atau membuat langkah bersama di dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang baik yang dilakukan sekarang maupun yang akan datang, agar sekali waktu dalam kegiatan-kegiatan bersama ini bisa dikerjasamakan sebagai ini bentuk dari wujud nyata sinergitas antar ormas di daerah istimewa Yogyakarta, di mana Forkom ini terdiri dari semua organisasi kemasyarakatan yang sudah mendapatkan legalitas, baik legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia maupun SKT dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan juga sudah terregistrasi di Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga misalnya sudah ada tingkat pengurus di kabupaten kota juga telah mendapatkan registrasi dari Badan Kesbangpol di tingkat kabupaten dan kota se-daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tujuannya adalah bahwa membangun solidaritas antar ormas di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua adalah memupuk kerjasama dan sinergitas antar ormas dan memelihara persaudaraan, persatuan dan kesatuan antar ormas, mewujudkan Yogyakarta yang damai dan berbudaya. Dan yang kelima adalah membantu mendukung rencana pemerintah dalam mensukseskan agenda pembangunan nasional di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sasarannya adalah berpartisipasi atau mengambil bagian, mengambil peran dan memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, serta memelihara dan melestarikan norma nilai etika budaya di tengah masyarakat. Dan yang ketiga adalah pemenuhan layanan sosial kemasyarakatan. Dan ini tentunya teman-teman yang sudah tergabung di dalam ormas atau di dalam internal ormas sudah melakukan kegiatan ini. Nah, anggota Forkom yang kita harapkan yang akan kita bentuk nantinya adalah anggota Forkom Ormas di daerah istimewa Yogyakarta yang telah mendapat pengesahan seperti saya matur di depan. Kemudian kepengurusan juga sudah berada di wilayah kabupaten kota, bahkan mungkin kalau yang sudah ada di tingkat kecamatan juga jauh lebih baik. Kemudian kelembagaan. Nah, format Forkom Ormas ini tidak berbentuk wadah baru. Jadi teman-teman dari Ormas tidak usah khawatir karena ini bukan bentuk wadah baru, karena internal kegiatan kita juga sudah banyak sehingga kita tidak perlu wadah baru. Namun kita memiliki kesekretariatan bersama atau disebut dengan sekber. Nah, yang ditunjuk atau disepakati dari internal Ormas anggota Forkom, dan secara bergilir kesekjenan sekber ini akan berotasi antar anggota di dalam Forkom itu sendiri. Saya rasa itu Pak Teguh. Terima kasih Pak Jupiter dan teman-teman yang telah melakukan inisiasi terhadap lahirnya Forkom Ormas, ya namanya Forkom Ormas di daerah istimewa. Monggo saya lanjutkan sedikit. Dilanjutkan dan saya sangat mendukung sekali tentang adanya Forkom tersebut. Kemudian selanjutnya saya tadi ingin menyampaikan bahwa banyak kegiatan atau program kerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman Ormas pada dasarnya, dan pada saat ini tadi sudah saya sampaikan hadir dari Ibu Wahyu dari Yayasan Tri Arum Lestari, kemudian juga Mas Panji dari Forum Jogja Rembuk FJR. Monggo bisa disampaikan terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh ormas tersebut terkait dengan masyarakat
yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Monggo mungkin kita bincang-bincangnya santai aja, mulai dari Bu Wahyu yang tadi sudah hadir lebih dulu. Mohon maaf tadi saya bukan terlambat tapi ngepaske waktu. Monggo Ibu Wahyu, silakan. Kami senang sekali Bangpol dan juga Gusti merayakan bincang santai seperti ini. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ini lebih mengakrabkan kami di antara sesama pekerja sosial ini, Pak. Perkenalkan, nama saya Wahyu Srianti dari Yayasan Trisakti Arum Lestari. Jadi sejauh sebelum Yayasan Trisakti Arum Lestari didirikan pada tahun 1999, pada tahun 1973 kami sudah melakukan kegiatan budaya di wilayah Gunung Kidul maupun kegiatan pendidikan, terutama kursus dan utamanya untuk wanita menjahit khususnya sejak tahun 73, Pak. Jadi sudah hampir 50 tahun ini ceritanya. Kemudian karena kami melihat bahwa lembaga pendidikan itu memerlukan satu wadah yang menurut ketentuan pemerintah Indonesia dalam bentuk yayasan, karena itu kami mendirikan Yayasan Trisakti Arum Lestari pada tahun 1999, dan fokus utama Yayasan Trisakti Arum Lestari adalah berlandaskan budaya kita untuk menyelenggarakan pendidikan non formal dan juga kegiatan sosial. Nah, pada saat-saat ini memang masa-masa pandemi seperti Pak Petrus tadi ngendiko, memang semuanya merasakan kesulitan, namun tidak menyurutkan langkah dan kegiatan kami bahwa apapun kita harus tetap berjalan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi sejak tahun 1973 itu kami sudah melakukan menggali dan melestarikan budaya, utamanya adalah budaya lokal kita melalui mengangkat event-event budaya, mengangkat kekayaan lokal masyarakat yang mendapatkan kebetulan tempatnya berada jauh dari kota Jogja. Di Candi Sari cukup jauh, 15 kilo, kemudian di Gunung Kidul, di Parangkusumo, di Semen, itu tempat yang cukup jauh, sehingga itu memerlukan suatu wadah, dan teman-teman wartawan, TVRI dan yang lain sangat membantu kami dalam menyebarluaskan kegiatan-kegiatan yang membangkitkan masyarakat lokal bahwa kita memiliki jati diri sebagai orang Jogja dan sebagai orang Indonesia. Sudah lebih dari barangkali 48 video dan foto kegiatan kami sejak tahun 2000-an itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, dan saat ini kami melihat perkembangan bahwa masyarakat sudah mulai sudah banyak tempat, cukup banyak sadar akan budayanya sehingga mampu mengekspresikan dirinya, dan kami kemudian meningkatkan lebih lanjut kegiatan kami dalam bidang pendidikan, khususnya untuk UMKM dan istilahnya kursus menjahit, lebih simpelnya kursus tata busana atau menjahit, ada di Candi Sari, kawasan Jogja. Di sana kami melakukan kursus menjahit untuk ibu-ibu dan membimbing UMKM sehingga mereka dapat berusaha mandiri dan memiliki kegiatan sendiri. Lebih dari 7.000 orang barangkali lulusan kami saat ini. Kemudian juga kami sudah mulai merintis ada di Gunung Kidul juga. Kemudian
Kemudian di samping itu kami juga melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional. Antara lain kalau yang dengan lembaga nasional, dengan Dana Kemanusiaan Kompas pada saat pandemi itu, beliau itu membuat APD yang untuk dibagikan ke seluruh Indonesia, di mana diproduksi oleh ibu-ibu di tempat kami, baik di kawasan Sleman ataupun di Gunung Kidul. Kemudian juga beliau membagikan berbagai macam kebutuhan seperti masker dan sembako sampai ke Borobudur. Dan kemudian sekitar tahun 2006 dengan adanya gempa itu kami flashback sedikit. Dengan adanya gempa itu banyak sekali lembaga internasional berdatangan ke sini dan membuat berbagai macam program. Kami mengikuti setiap kompetisi yang ada. Waktu itu kami mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh Bappenas dan UNDP dengan membuat shelter atau bangunan sementara untuk beberapa kabupaten di DIY maupun di Jawa Tengah sampai ke Klaten. Dan sampai sekarang pun bangunannya masih banyak yang cukup baik walaupun dari bambu. 2006 kemudian pelatihan dengan Australia Indonesia Partnership, kemudian setelah itu dengan Spanish Red Cross juga. Kemudian 2010 ada semacam small grant dari The World Bank waktu itu untuk lembaga pendidikan, untuk masalah budaya, sosial, dan pendidikan. Milestone yang terakhir yaitu pada waktu 2013 kami mengikuti kompetisi di UNESCO Jakarta Office dan kami mendapat kepercayaan untuk melakukan survei dan pemetaan di wilayah Borobudur di 20 desa di Kecamatan Borobudur. Nama programnya Borobudur Culture Mapping dan Artisan Baseline Survey. Kami dibantu oleh berbagai ekspert dari Scotland dan dari Jepang, dari UNESCO untuk melakukan pemetaan dan survei, karena waktu itu 2013 keprihatinannya adalah orang datang baik dari manca maupun dari domestik datang ke Jogja, tinggal di Jogja, kemudian 1-3 jam ke Borobudur kembali lagi. Jadi Borobudur sama sekali tidak menerima income yang berarti. Dan waktu itu yang kami diskusikan dengan UNESCO adalah jangan hanya terfokus kepada candinya sendiri, tapi bisalah ini menjadi kegiatan yang menyebar di semua desa, di 20 desa. Dan setelah itu kami membuat satu laporan yang sekarang bisa dilihat di website UNESCO Jakarta Office. Tahun 2014 ada laporan kami Borobudur Culture Mapping and Artisan Design Survey, di mana di situ rekomendasinya adalah membuat suatu kegiatan yang menyebar di berbagai wilayah desa di Borobudur. Dan kami bersyukur sekali pada Tuhan, dan ternyata kemudian pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti dengan mengadakan bantuan bagi 20 desa, dan sekarang menyebar di berbagai desa. Itu ada yang namanya Balai Ekonomi Desa, Balkondes. Satu desa diampu oleh satu BUMN atas tentunya komitmen dan tidak kurang dari Presiden dan Gubernur dan para menteri waktu itu hadir untuk membangun Borobudur. Dan selanjutnya sekarang tentunya sudah memiliki program lagi untuk pengembangan yang akan datang. Artinya kami melihat bahwa dari pengalaman Borobudur itu sedemikian pun sulitnya, namun ternyata dengan kebersamaan bisa membangun suatu wilayah dengan baik, dengan konsep yang terpadu dan terencana. Kemudian untuk kami sendiri di wilayah Jogja, 2013 setelah
kepercayaan UNESCO kepada kami. Setelah itu ada beberapa embassy yang antara lain dari Kedutaan Jepang. Kami dibantu untuk membangun satu fasilitas untuk pelatihan teori dan praktek berikut alatnya, mesin jahit dan yang lain di Candi Sari. Dan itu sangat bermanfaat buat kami karena peralatan dan sebagainya itu dibutuhkan oleh peserta. Nah, program ini sama sekali tidak bertentangan atau tidak merupakan duplikasi dengan pemerintah kita, karena pemerintah kita memberi bantuan kepada peserta, sedangkan ini kepada lembaga yang belum tentu non sewu, dengan segala hormat dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri. Maksud kami adalah ngenteng-ngentengi pemerintah kita sehingga anak-anak kita ini yang putus sekolah, yang dalam keadaan kurang mampu dapat menyelesaikan pendidikan non formalnya dan menerima yang namanya sertifikat kompetensi, sehingga dia diakui walaupun ijazah formalnya S1 dengan yang SD atau SMP barangkali, tapi dengan pendidikan non formal ini disamakan. Semua memiliki derajat yang sama untuk kompetensi. Nah, untuk itu kami sudah cukup banyak meluluskan anak-anak dan cukup banyak juga yang sudah berhasil membuka usaha kecil di rumahnya sambil ngomong anak dan ngurus rumah tangga ya Pak ya. Jadi itu inti dari kegiatan kami. Dan kami terus melangkah, ini juga terus mengembangkan baik wilayah Gunung Kidul maupun di wilayah di sana juga. Anak-anak kami, binaan kami juga ada yang menanam beras organik di Semin dan memelihara sapi, nanam jamur. Kami juga membimbing sampai pada pengepakan. Jadi intinya kami Trisakti itu berusaha untuk memandirikan diri sendiri sesederhana mungkin dalam bidang sandang, pangan, dan papan. Intinya seperti itu Pak, dan tentu kami selanjutnya kami berharap sekali bahwa dengan adanya pertemuan seperti ini kita semua bisa saling membantu, karena semua itu hanya terwujud bila kita sama-sama bekerja bersama-sama, karena PR-nya cukup banyak. Ngaten Pak Petrus, matur nuwun Jogja TV, juga Pak Yuki dari MUPI, Mas Panji, FDM, matur nuwun. Terima kasih Bu Wahyu terkait dengan usia yang 50 tahun, tentunya banyak sekali aktivitas yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Yayasan Trisakti Arum Lestari, dan semuanya tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Banyak itu sebagai contoh tadi sudah disampaikan bahwa inilah wujud kerjasama antara ormas dengan swasta, kerjasama antara ormas yang satu dan ormas yang lain. Itu terbukti bahwa itu akan membuat ormas itu semakin memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan yang lebih. Ini merupakan hal yang harus dilakukan oleh teman-teman ormas yang lain, karena kita yakin tidak bisa sendiri. Tanpa yang lain kita akan berkembangnya tentunya akan tidak lebih cepat, tidak lebih baik apabila kita bisa bersama-sama. Mungkin itu Bu Wahyu, terima kasih sekali. Banyak sekali ternyata aktivitas yang dilakukan oleh Yayasan Trisakti Arum Lestari. Mudah-mudahan ini nanti juga kami mendapatkan masukan yang banyak juga dari bincang-bincang ini dari teman Forum Jogja Lombok. Saya lihat juga aktivitasnya yang sudah dalam waktu 12 tahun ya. Kemarin baru melakukan kegiatan meskipun sangat sederhana, itu peringatan 12 tahun berdirinya FJN. Selamat Mas. Sekarang Mas Panji ini bukan lagi sekjen tapi sudah sebagai ketum ya.
menggantikan Cak Arno atau yang sering dipanggil oleh Mas Panji Ebes. Selamat Mas, dan selamat berkarya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia. Untuk selanjutnya monggo mungkin teman-teman yang lain juga ingin mendengarkan apa yang telah dilakukan Mas Panji dan rekan-rekan di Forum Jogja Rembuk ini terhadap masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo Mas Panji. Sebelumnya matur nuwun Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan undangan dari Badan Terbang Politik Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga beberapa hal yang ingin kita sampaikan bisa terwadahi dalam kesempatan kami dari FDR Forum Jogja Rembuk. Beberapa hal yang sudah kami lakukan sebagai ormas yang independen, bukan underbone dari sebuah partai politik. FDR dirintis pada tahun 2005 itu oleh almarhum Cak Arno yang adalah ayahanda saya. Kami rintis sejak tahun 2005 dengan semangat kepedulian sosial. Karena apa? Waktu itu kami sampaikan ada sesuatu fenomena, baik itu yang ada di Jogja maupun di suasana kebangsaan pada saat itu, ada semacam hilangnya rasa cinta terhadap sesama anak bangsa, yang itu kemudian menjadi keprihatinan. Dari rasa prihatin itu kemudian timbul semangat untuk peduli, agar rasa cinta yang dirasa hilang itu kemudian muncul lagi, kemudian tumbuh, berkembang dan berbuah dengan beragam bentuknya. Kemudian FDR dengan slogan ngumpul ke balung kisah itu perlahan-lahan kami menemui beberapa tokoh-tokoh informal di Jogja untuk mari bersama-sama bergandengan tangan untuk mendirikan sebuah wadah yang kemudian kita kukuhkan tahun 2009 di Pantai Ngobaran, Saptosari, Gunung Kidul, dengan suasana yang menggunakan ritual khas wong Jogja, orang Jawa, karena kita mendirikan sebuah perkumpulan ini tidak sekedar hanya seremonial deklarasi, tetapi benar-benar kita menggunakan pilihan-pilihan pola yang sesuai dengan tradisi yang ada di Jogja. Kemudian sering berkembang, baru 1 tahun kami dikukuhkan terjadi erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Itu sontak membuat JR yang merasa menjadi bagian dari Wong Jogja, kita pada malam hari itu juga ketika terjadi erupsi yang pertama langsung mendirikan posko di sekitar Jalan Kaliurang. Kita mengumpulkan teman-teman untuk segera tanggap situasi, kemudian menjadi pusat komunikasi bagaimana FJR berperan dalam bentuk kepedulian itu, menyalurkan bahan-bahan atau barang yang
dibutuhkan bagi saudara-saudara kita yang terdampak erupsi. Karena basic kami tidak dalam pelatihan-pelatihan ke tim relawan, sehingga secara alamiah saja kami lakukan, dan itu di luar perkiraan. Ternyata animo dari saudara-saudara kita di luar daerah untuk peduli terhadap kondisi waktu itu sangat tinggi, dan kita dengan adanya pola-pola seperti ini mampu menjangkau tempat-tempat yang mungkin lebih mudah untuk disalurkan secara langsung kepada saudara-saudara kita. Nah, kemudian setelah erupsi Merapi 2010, kita langsung dikagetkan dengan suasana keistimewaan DIY. Kita alhamdulillah, karena semangat kita sebagai orang Jogja, kita bersama-sama unsur ataupun elemen dan tokoh masyarakat di DIY, kita berperan serta proaktif untuk bagaimana agar keistimewaan DIY tetap lestari. Dan puji syukur alhamdulillah, perjuangan bersama-sama masyarakat DIY bersama seluruh unsur-unsurnya berhasil dalam bentuk undang-undang keistimewaan DIY. Nah, kemudian kita berlanjut di sela-sela itu adalah bagaimana kita peduli terhadap warga yang secara ekonomi dalam kondisi yang sulit. Kita mulai woro-woro di internal FJR, siapa putra-putranya yang belum hitan. Nah, itu ternyata ketika kondisi ekonomi sulit itu memang real, banyak yang kemudian mengajukan bersedia untuk turut dalam kegiatan hitanan massal. Dan itu beberapa pengusaha yang tertarik dengan kegiatan FJR seperti itu biasanya akan urun berpartisipasi. Ini kami sampaikan tanpa mengurangi maksud atau rasa bentuk kepedulian itu. Ini sekedar untuk flashback, menginspirasi agar kita belajar untuk mampu berkontribusi secara positif, berkontribusi real terhadap suasana yang ada di tengah masyarakat kita. Seperti ini, kita seringkali proaktif memperhatikan kebutuhan masyarakat. Itu kita bagi dalam bentuk kebutuhan pokok, yaitu pangan, sandang, dan papan. Dalam hal kebutuhan pangan, berarti ketika kondisi ini, khususnya di kondisi pandemi yang sudah setahun lebih ini, semua merasakan hal yang berat. Dan karena FJR tergugah, jangan memberatkan pemerintah yang juga sedang banyak PR. Mari kita mulai dengan apa yang ada dalam potensi FJR untuk turun langsung ke lapangan. Ya, di 3 minggu awal pandemi itu kita langsung membagikan paket sembako bagi saudara-saudara kita yang ekonominya berat untuk dirasakan. Dan itu kemudian dari tingkat FJR pusat berlanjut di tingkat korwil-korwil yang ada di kabupaten kota di DIY. Selain kebutuhan sembako, kita coba melihat kebutuhan sandang, dan itu pasti akan sangat dirasakan ketika saudara-saudara kita untuk membeli sandang pun kesulitan. Dan itu adalah sebuah fakta yang
ini juga menjadi PR bagi pemangku kebijakan yang mungkin fakta ini mungkin belum tercover atau mungkin memang belum ada informasi yang akurat. Kemudian kaitannya dengan papan, alhamdulillah puji syukur kita sebagai bentuk mendobrak bahwa ketidakmampuan itu menghalangi orang untuk hidup lebih nyaman. Nah, kita dobrak dengan semangat solidaritas. Yang kita ajarkan di FJR adalah siapapun ataupun apapun latar belakang panjenengan di FJR itu jangan kemudian untuk menjadi alasan tidak peduli. Kita lakukan bedah rumah di salah satu anggota kita yang yatim, dan di situ kita nggak punya dana, jadi benar-benar secara sporadis rumah yang berbentuk, mohon maaf, yang berawal dari mungkin masih dalam bentuk kurang layak, kemudian dalam waktu yang tidak lama bisa terbangun sampai permanen, dan itu tenaga dari teman-teman FJR dibantu warga sekitar. Terus di situ juga ada nilai toleransi karena di tempat itu bedah rumah yang untuk anggota yang berkeyakinan Muslim dibantu oleh dari yayasan yang dengan keyakinan Katolik, dan saling bersinergi, bahkan saling menawarkan material ataupun angkutan-angkutan. Di situ menjadi pelajaran yang sangat berharga, dan kemudian menginspirasi buat anggota FJR yang ada di tingkat dusun, pelosok, pesisir, maupun di kota. Apapun yang kita alami, kondisi kita alami, ketika kita mau berbuat baik, itu akan tidak ada ruginya. Itu dharma bakti kita terhadap Jogja maupun terhadap kehambaan kita pada Sang Khalik. Kurang lebihnya seperti itu yang FJR lakukan sebagai ormas, agar hilangnya rasa cinta itu semakin memudar, semakin meningkat, untuk menjadi semakin cinta sesama anak bangsa. Nah, sebagai Wong Jogja ada semacam slogan yang sempat dijargonkan oleh almarhum Ketua Umum FJR Cak Harno, FJS kami, ojo gampang nesu. Jadi di Jogja itu dengan beragam multikulturalnya, beragam latar belakang yang ada di Jogja, itu bisa dimunculkan semangat ojo gampang nesu. Ketika semangat jargon ojo gampang nesu ini bisa diterapkan, bisa disosialisasikan, itu akan membuat Jogja itu lebih tetap adem ayem, tetap nyaman untuk ditinggali. Apapun perbedaannya, apapun konflik, ketika kita menghadapi persoalan dengan suasana yang adem ayem, itu pasti akan mempunyai hasil yang baik, tanpa kita mencari-cari salah atau benarnya, karena mesti akan berbeda-beda perspektifnya, sehingga semangat, sikap, ngesui itu menjadikan kita menjadi bijak sebagai ormas ataupun terhadap warga masyarakat.
dalam kesempatan pada pagi hari ini juga mohon maaf dari FJR kami sampaikan apabila ada hal-hal yang selama FJR berkiprah 12 tahun lebih ini mungkin ada perilaku yang tidak tepat bagi warga Jogja dan sekitarnya. Atas itu kami mohon maaf dan kami mohon doa restunya agar Ormas FJR tetap independen, tetap berjalan sesuai relnya, berkontribusi positif bagi Jogja, bagi bangsa, untuk NKRI tetap jaya. Terima kasih. Ternyata sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Panji dari FJR tadi. Sangat sederhana tapi memiliki makna yang jauh, yaitu ojo nesu, ya. Apa yang dikatakan oleh pendiri FJR Cak Arno atau sering dipanggil Ebes itu. Ternyata waktu kita tidak terasa dengan bincang-bincang seperti ini, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan untuk bisa saling bertukar pikiran, bertukar pengetahuan, dan juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Saya memang juga pengen mendengar dari teman dari MUKI mungkin lebih singkat apa yang, karena juga MUKI di daerah istimewa Yogyakarta baru sekitar 3 tahun ya. Satu tahun bahkan, sehingga sangat singkat sekali. Ya. Monggo Pak Jupiter. Terima kasih banyak Pak Petrus atas waktunya. Hal yang kedua yang tadi saya ingin menjelaskan tentang kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia, DPW maupun DPD. Nah, secara nasional organisasi ini berdiri di Jakarta sudah 7 tahun, baru ulang tahun beberapa bulan yang lalu. Dan untuk di Yogyakarta baru tanggal 31 Januari 2020 itu berdiri. Itu baru berusia 1 tahun lebih sedikit. Nah, dalam kegiatan sosial dalam usia yang 1 tahun ini terbilang belum sebanding dengan teman-teman yang sudah banyak, tetapi ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang pertama bahwa kami lahir pada saat awal kedatangan pandemik. Dari kita tanggal 31 Januari 2020 itu dilantik, lalu pandemik masuk di Indonesia pada akhir Februari 2020, sehingga berawal dari situ kami matur kepada Pak Petrus dan juga Bapak Kepala Kesbangpol waktu itu Pak Agung untuk melakukan kegiatan bagi-bagi masker di beberapa tempat, di 7 tempat, kerjasama dengan teman-teman Forkom yang belum ada istilah Forkom waktu itu. Hanya waktu itu kita menggunakan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, sehingga kita membagi masker 6.045 piece di 7 titik. Di Kabupaten Sleman itu di Pasar Condong Catur dan Pasar Makoharjo, kemudian juga Puskesmas Sleman 1 dan Puskesmas Pembantu Depok, kemudian di pengendara-pengendara yang melintas pada saat kita membagi di pasar-pasar maupun di puskesmas, kemudian di wilayah kota itu berada di Puskesmas Jetis, kemudian Pasar Jetis, dan juga para pengendara-pengendara yang kebetulan pada saat melintas itu kita sedang melakukan kegiatan bakti sosial, dan itu melibatkan 5 ormas termasuk Mas Panji FJR, kemudian juga dari MUKI sendiri, kemudian ada beberapa teman-teman kita yang lain dari PCPI, kemudian PKPI, dan ada beberapa, dan itu bentuk kolaborasi karena masker itu sendiri kami kumpulkan dari anggota baik dari MUKI, kemudian jadi teman-teman ormas itu juga turut terlibat membantu memberi dukungan material masker, sehingga kegiatan itu dalam waktu singkat kita rencanakan hanya 2-3 hari itu dapat terwujud. Itu bentuk dari kerjasama yang luar biasa. Itu yang pertama kali dilakukan oleh MUKI. Dan yang kedua bahwa
MUKI Sleman menginisiasi kegiatan bagi nasi box untuk teman-teman mahasiswa yang kebetulan waktu itu belum sempat balik karena awal pandemi, sehingga itu dilakukan di kampus Universitas Kristen Duta Wacana. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang digelar di kabupaten kota seperti di Bantul, di Gunung Kidul, dan juga di Sleman juga, bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, itu membagi paket sembako. Itu seperti di Bantul itu 1.000 paket, kemudian di Gunung Kidul juga 1.000, kemudian juga di Sleman juga demikian. Dan itu bukan hanya kita merasa empati, tapi memang seluruh dunia lagi menghadapi masalah yang sama seperti Indonesia dan juga Yogyakarta, sehingga kita turut mengambil bagian untuk sedikit berbagi dengan teman-teman kita. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan-kegiatan sosial yang langsung kepada masyarakat, dan juga yang terakhir kemarin kerjasama dengan Biro Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, itu kita membagi masker di Tugu Yogyakarta, di Pasar Keranggan, kemudian memberikan paket masker ke Korem, diterima oleh Ibu Danrem 072 Pamungkas, Ibu Christine Ibnu Bintang Setiawan. Kemudian kita juga kirimkan di Batalion Yonif 403 Wirasada Pratista di Kentungan sebagai dukungan bentuk partisipasi dan perhatian warga masyarakat MUKI kepada TNI Polri dalam menjaga bangsa kita. Nah, MUKI juga memberikan bantuan sarana operasi PAMTAS Batalion Yonif 403 2 kali dukungan pada saat Batalion 403 sekarang bertugas di perbatasan Papua New Guinea, menjaga perbatasan di Papua New Guinea. Kita memberikan bantuan alat-alat sarana, itu buku-buku, kemudian juga beberapa alat yang akan dipakai, yang akan dibagikan kepada masyarakat Papua yang berada di perbatasan Papua New Guinea dan RI. Dan beberapa kegiatan itu memang baru kita lakukan karena saat MUKI lahir itu bersamaan dengan tekanan dunia yang besar, DIY maupun Indonesia, sehingga baru kurang lebih sekitar 17 atau 18 kegiatan sosial yang sudah kita lakukan. Dan juga ada kegiatan-kegiatan sudah kita rencanakan di dalam rencana kita untuk bekerja sama dengan teman-teman ormas yang lain, dan juga rencana menanam sayur mayur yang sudah dilakukan di Sleman, di bawah Gunung Merapi, dan juga anakan ikan lele di Drum maupun Mude Ember, sehingga, dan juga penanaman singkong. Ya, penanaman singkong, dan ini sudah sedang dilakukan. Ini bagian dari dukungan kepada masyarakat, dan kita membantu masyarakat sekaligus juga kalau lelenya ini berhasil juga percontohannya di Sleman, tapi akan dipakai di kabupaten kota yang lain seperti di Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan kota Jogja itu sendiri. Nah, kita memang tidak melihat bahwa kita juga sedang dalam kesulitan, tetapi bagaimana kita bersama itu bisa menghadapi kesulitan secara bersama-sama sehingga saling meringankan satu dengan yang lain. Dan kita memang berpikir di Majelis Umat Kristen Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kabupaten kota itu kita memiliki gerak langkah yang sama dan keterpanggilan yang sama, sehingga kabupaten kota maupun kecamatan-kecamatan yang sudah kita bentuk di wilayah kabupaten kota itu bisa merasakan manfaatnya oleh kehadiran MUKI di daerah istimewa Yogyakarta. Dan model kerjasama ataupun juga distribusi bantuan sosial ini tidak hanya kepada masyarakat Kristiani, tetapi ini secara masyarakat secara keseluruhan. Jadi kami tidak melihat kalau Majelis Umat Kristen lalu terjemahnya hanya memberikan kepada, tidak. Jadi bantuan 1.000 paket sembako ini tidak kepada anggota kami saja, tetapi itu kepada masyarakat yang benar-benar itu membutuhkan, dan semua ada datanya.
KTP, ada nomor telepon sehingga mudah diakses apakah mendapat atau tidak yang sudah terdaftar. Sehingga kerjasama ke depan yang akan format ormas ini jadi, maka kerjasama ini akan lebih besar. Apalagi dari ibu-ibu yang akan kita kerjasamakan untuk pemberdayaan ibu-ibu maupun tenaga-tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Kita bisa bekerja sama. Dan juga ini adalah awal kita bersama. Terima kasih kepada Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga rekan-rekan ormas yang lain yang nantinya akan kita kerjasamakan ke depan. Saya rasa itu saja Pak Petrus. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih Pak Jupiter. Ya. Ternyata dengan bincang-bincang kita yang sederhana ini di tempat yang sederhana juga banyak hal yang bisa kita dapatkan, terutama terkait dengan kemandirian ormas dan juga terkait dengan peningkatan kapabilitas sebuah organisasi masyarakat. Tadi disampaikan banyak hal yang sudah dilakukan. Ternyata kerjasama antar ormas, kerjasama ormas dengan swasta itu sangat-sangat membantu kita untuk berperan di masyarakat. Mungkin ini merupakan wujud dari apa yang disampaikan, diamanahkan dalam regulasi kita, bahwa ormas itu memang dalam kerangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga kegiatan-kegiatan ini dapat kita lakukan secara terus-menerus dan kontinu, sehingga kita saling bisa menemukan apa yang harus kita lakukan untuk berperan di masyarakat kita dan di Indonesia juga. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dalam acara bincang-bincang ini. Pemirsa yang berbahagia, sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih.